Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brili Bisri Husen. Nomor induk mahasiswa 41032102241048. Berasal dari Prodi PLB, mata kuliah Pengelolaan ABK. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS membuat video. Pengelolaan kelas versus pengajar. Perbedaan paling mendasar terletak pada tujuannya. Pengajar berfokus pada transfer materi akademik, bagaimana siswa memahami konsep. Sedangkan pengelolaan kelas berfokus pada penciptaan ekosistem agar transfer tersebut terjadi. Contohnya, seorang guru menyiapkan slide presentasi yang menarik tentang ekosistem pengajaran. Namun, sebelum ia menjelaskan, ia memastikan semua siswa sudah duduk di tempatnya, menyingkirkan benda-benda yang mendistraksi, dan menyepakati aturan berbicara dalam pengelolaan kelas. Tanpa pengelolaan materi sebaik apapun, tidak akan tersampaikan karena suasananya yang kacau. Bisakah pelajaran berjalan tanpa pengelolaan yang tertata? Tidak mungkin. Teori pengelolaan kelas adalah pondasi. Jika pondasi retak, struktur yang di atasnya akan runtuh. Tanpa pengelolaan, guru akan menghabiskan 80% waktunya untuk menangani gangguan perilaku daripada pengajar. Pembelajaran yang baik membutuhkan rasa aman dan keteraturan agar otak siswa siap menerima informasi. Mengapa guru pemula fokus pada pengajar? Yaitu, banyak guru pemula merasa bahwa kompetensi mereka diukur dari seberapa banyak materi yang mereka sampaikan. Ada ketakutan jika materi tidak selesai, mereka dianggap gagal. Selain itu, pengajar bersifat teknis dan teratur. Ada RPP dan ada buku, sedangkan pengelolaan kelas bersifat psikologis dan adaptif, yang biasanya hanya bisa diasah melalui pengalaman jam terbang. Pengelolaan kelas untuk anak berkebutuhan khusus atau yang disebut ABK, pentingnya struktur yang akan dijelaskan. ABK sering memiliki kesulitan dalam memproses informasi yang abstrak atau tidak pasti. Struktur yang jelas, seperti jadwal visual, memberi predisposisi mental, mereka tahu apa yang akan terjadi selanjutnya yang secara signifikan menurut tingkat kecemasan mereka. Pemicu tantrum dari lingkungan fisik yang terlalu menstimulasi dapat memicu tantrum. Misalnya, poster dinding yang terlalu ramai, distraksi visual, suara mesin AC yang berdengung keras, bau tajam dari alat kebersihan. Bagi ABK, input sensorik ini terasa seperti serangan yang menyakitkan, dan tantrum adalah cara mereka mengomunikasikan rasa frustasi tersebut. Kesulitan mengikuti instruksi, yaitu instruksi seperti ambil buku, buka halaman 10, lalu kerjakan soal nomor 1, adalah instruksi bertumpuk ABK, mungkin mengalami hambatan pada working memory. Ilustri atau bayangan Anda berada di negara asing dan seseorang memberi arahan jalan yang sangat panjang dalam bahasa lokal yang baru Anda pelajari. Anda mungkin hanya bisa menetap kata pertama kali, lalu merasa tersesat. Tujuan paling penting atau prediktif. Dari ketiga tujuan, aman, prediktif, mandiri. Prediktif adalah awal kunci. Jika lingkungan kelas bisa diprediksi, siswa merasa paling tenang jika mereka tenang. Mereka merasa aman jika mereka merasa aman. Mereka baru bisa belajar untuk mandiri. Lingkungan yang aman secara emosional berarti kelas menjadi tempat di mana kegagalan
tidak dihukum dengan ejekan. Bagi ABK, ini berarti guru dan teman sebayanya memahami bahwa perilaku mereka bukan kenakalan, melainkan bentuk komunikasi atau keterbatasan regulasi diri. Faktor sensorik dan lingkungan fisik. Sensorik overload. Bayangan Anda berada di konser musik keras dengan lampu strobo yang berkedip cepat, sambil seseorang mencoba membisikkan rumus matematika di telinga Anda. Itulah sensory overload. Sistem saraf pusat gagal menyaring rangsangannya, menyebabkan kebingungan, kecemasan hebat, hingga reaksi fisik seperti menutup telinga atau menangis. Perilaku mengganggu. Bayangan Anda berada di konser musik keras dan lampu strobo yang berkedip cepat, sambil seseorang mencoba membisikkan rumus matematika di telinga Anda. Itulah sensory overload. Sistem saraf pusat gagal menyaring rangsangan, menyebabkan kebingungan, kecemasan hebat, sehingga reaksi fisik seperti menutup telinga atau menangis. Perilaku mengaku versus kenakalan. Hampir semua perilaku mengganggu pada ABK bukanlah kenakalan. Kenakalan memiliki niat untuk melanggar aturan secara sadar pada ABK. Perilaku tersebut seringkali merupakan respon sensorik atau tidak mampu mengungkapkan kebutuhan, atau misalnya lapar, sakit, atau bosan. Pencahayaan, warna, dan suhu. Pencahayaan, lampu yang berkedip halus atau flicker sering kali tidak terlihat oleh kita, tapi sangat mengganggu bagi ABK dan dengan autisme. Cahaya alami jauh lebih menyenangkan. Warna netral atau pastel lebih disarankan. Warna primer yang terlalu kontras, merah kuning terang di seluruh ruangan tamu memicu hiperaktivitas. Suhu yang terlalu panas meningkatkan iritabilitas. Bagi ABK yang memiliki masalah regulasi suhu tubuh, ini bisa memicu perilaku agresif. Pengguna ear move atau noise cancelling headphone membantu mereka menyaring kebisingan latar belakang yang bagi mereka terdengar seperti ledakan, sehingga bisa tetap fokus pada tugas. Teknologi dan masa depan kelas. Peran AI dalam kelas ABK. AI sangat potensi untuk personalisasi. AI mengubah materi teks menjadi gambar secara otomatis untuk siswa visual atau menyesuaikan tingkat kesulitan instruksi berdasarkan kecepatan respons siswa. Ini membantu guru mengelola kebutuhan yang berada secara simultan. Respon non-verbal atau lampu redup seringkali lebih efektif daripada teguran verbal. Teguran verbal menambah kebisingan di kelas. Sebaliknya, meredupkan lampu adalah isyarat visual instan yang memberitahu saraf siswa untuk menaruh energi tanpa merasa dipojokkan. Secara personal, manfaat versus risiko AI. Ada manfaatnya efisiensi administratif dan adaptasi materi yang presisi. Ada risikonya ketergantungan berlebih yang dapat mengurangi interaksi manusia yang empati. Dalam pengelolaan ABK, hubungan emosional antara guru dan siswa adalah obat terbaik yang tidak bisa digantikan oleh algoritma apapun. Kesimpulannya, AI harus menjadi asisten, bukan pengganti kehadiran guru. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.